A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang terus-menerus dan senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Bahkan saat terjadinya pandemi corona seperti saat ini pun tiada detik berlalu tanpa nikmatnya. Maka selayaknya kita mewujudkan syukur dengan berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan isolasi mandiri. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan paripurna. Kita yang sehat dijaga kesehatannya dan dilindungi dari berbagai macam penyakit. Ala hadihimnya wa ala kulli niyatin shalihah. As'alukal ijabah bi wasilah surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Juga kepada akan untuk anggota keluarga dan saudara yang telah meninggal dahulu kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Suasananya masih masa pandemi COVID-19. Walaupun jumlah kasus terus bertambah, kendati demikian, bulan Zulhijjah tetaplah bulan istimewa. Pada bulan ini ada 3 ibadah besar yang syarat dengan nilai-nilai taqiyah: haji, sholat Idul Adha, dan kurban. Di samping ada pula ibadah sunnah muakkadah bagi yang tidak menunaikan haji, yakni puasa Arafah. Ada amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang tepat bisa kita lakukan di masa wabah ini. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah dan amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan ibadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibadah itu bisa berupa memperbanyak puasa, sholat tahajud, sedekah, berzikir, tilawah, selawat, dan amal saleh lain. Ibadah-ibadah ini relatif tak terhalang oleh wabah pandemi corona. Dan yuk kita berselawat dulu. Silahkan ikuti ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin.
Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo salawat, mari salawat, yuk biasa salawat, moga kita semua dapat syafaat, syafaat dari Nabi Muhammad. Ayo solawat, ada kesempatan ayo kita solawat. Satu kali kita solawat, 10 kebaikan yang akan didapat. Baca solawat, jangan terlambat, apalagi sampai nunggu sudah tersesat. Ayo cepat, mumpung masih ingat, kita semua bersolawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo salawat, mari salawat, yuk biasa salawat, moga kita semua dapat syafaat, syafaat dari Nabi Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus baca salawat bekal akhirat. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal di bulan Dzulhijjah berikutnya yang tak terbatasi oleh wabah adalah puasa Arafah. Hari ini adalah hari Arafah. Puasa ini hukumnya sunnah muakkadah. Maka ada beberapa keutamaan luar biasa dari hari Arafah. Yang pertama, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Qila an sawmi yaumi Arafah faqala yukaffiru sana fil madiyah wal baqiyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Dia menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, luar biasa keutamanya. Pantaslah bila pada hari Arafah itu banyak orang yang Allah bebaskan dari siksa. Min yawmin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Sebab di hari Arafah ada salah satu doa yang mustajab dari Amr bin Shu'aib dari ayah mengungkapnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairud doa yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3585. Ya, dari subuh hari Arafah hingga asar hari ke-17 Dzulhijjah ada anjuran memperbanyak takbir hadis salat. Maka dia itu dia berkata dengan Idul Adha, dia selesai salat 5 waktu mulai dari waktu subuh hari Arafah hingga waktu asar diceritakan takbir. Di mana takbirnya? Yuk sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah salat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya
sunnah muakkadah, dan ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Namun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, daerah-daerah tertentu yang penyebaran virus corona sangat tinggi, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan untuk sholat Idul Adha di rumahnya masing-masing sebagaimana sholat Idul Fitri kemarin. Amal di bulan Zulhijjah yang tak kalah istimewanya berikutnya adalah kurban. Ibadah ini juga syarat dengan nilai tarbiyah. Bahkan sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim adalah sejarah pengorbanan ketaatan serta proses taurid tarbawi di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail kita, tapi kita menyembelih kambing, domba, sapi atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tarbiyah lainnya dalam ibadah kurban adalah nilai berbagi kepada sesama. Nilai dan semangat membantu sesama ini tidak boleh luntur sepanjang masa, apalagi di masa wabah ini. Sejumlah orang yang lain kesulitan ekonomi semakin bertambah. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan di masa pandemi ini, bahkan kalaupun karena tempat tinggal merupakan zona merah atau zona hitam, sehingga tidak bisa menyembelih langsung, bisa disiasati dengan merasa tobat kepada panitia terbatas. Misalkan lembaga zakat kemanusiaan yang telah memfasilitasi dengan program-program. Kalau kita juga tetap ada loh. Ya, jadi anak sekalian yang untuk kurban di sekolah, ataupun ada orang tua yang ingin berkurban, bisa menyalurkan kurbannya ke sekolah kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ada 5 keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat tersebut dapat dipahami bahwa berkurban merupakan salah satu ibadah yang diterima Allah dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di sini juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban termasuk sudah melakukan hal yang baik, yaitu berbagi kepada sesama. Bahkan Allah telah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada setiap umat muslim yang berkurban dan mendapatkan kebaikan darinya. Keutamaan berkurban yang kedua yaitu menambah amal kebaikan. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan berkurban yang penting untuk diketahui yaitu dapat menambah amal kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat. Dalam hal ini, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi setiap umat muslim yang menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban. Pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan, pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan. Bukan hanya itu, hewan-hewan yang telah disembelih saat kurban yang menjadi saksi di hari penghitungan amal bagi setiap hamba Allah yang melaksanakannya. Ini juga tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian. Anak-anakku sekalian yang sayangi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berkurban yang ketiga itu sebagai syiar agama. Berkurban merupakan upaya syiar agama yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim, yaitu menyebarkan pesan atau syiar agama tentang kewajiban berkurban yang diperintahkan Allah pada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Dengan berkurban, umat muslim juga telah menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat untuk saling berbagi kepada sesama. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 yaitu, dan tiap-tiap umat kami telah syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Keutamaan berkurban yang keempat yaitu sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Di sini ibadah kurban yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya menjadi bukti bahwa agama Islam telah mengatur di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama agar cipta kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis. Bukan hanya itu, melalui berkurban juga dapat menghubungkan rasa kasih sayang dan kepedulian antara fakir miskin dengan golongan orang yang mampu. Kurban menjadi salah satu cara agar setiap umat dapat merasakan
kenikmatan rezeki dan berkah yang senantiasa diberikan Allah kepada setiap hambanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan sayang Allah SWT, keutamaan berkurban yang kelima dan tidak kalah penting adalah sebagai tanda mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah pun telah memerintahkan setiap umat untuk berkurban meskipun sedang dalam keadaan sulit. Dengan begitu, secara tidak langsung seluruh masyarakat pasti dapat merasakan nikmat dan berkah kebaikan dari Allah meskipun sedang dalam keadaan sulit. Untuk itu, setiap umat harus saling berbagi kebaikan sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin hingga kita mampu mengamalkan amal-amal kebaikan di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Idul Adha tahun ini semakin banyak saudara kita yang tersenyum bahagia karena menikmati hidangan daging kurban yang disembelih ya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allah amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.